Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini, Selasa tanggal 10 Oktober 2023, kami semua boleh bersyukur, bahkan terlebih keluarga Hombokau Pangemanan yang pada hari ini boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun. Dan pada tanggal 3 Oktober, anak kekasih Stayman Hombokau boleh berhari ulang tahun yang ke-23 tahun. Keluarga mensyukuri atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, dan pada malam hari ini keluarga mengundang kita semua untuk bersama-sama dengan keluarga dalam rangka ibadah syukur. Dan pada malam hari ini ibadah kita adalah ibadah Jemaat Kolom 4 dan ibadah Tria Kombapa Jemaat Kolom 4 atas nama Bapak Penatua Kris Hombokau. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kadin kita pada malam hari ini, kami sapa dengan kasih Ibu Pendeta Rimawanti Wawentana, Sarjana Teologi. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sambil kami mempersiapkan, saya undang kita semua berdiri. Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, keluarga Hombokau Pangemanan yang bersyukur, bahkan Jemaat Yudea Kolom 4 serta undangan yang boleh hadir pada malam hari ini. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Bukti dan nyata, kalau sampai malam hari ini Engkau lagi masih memberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Bahkan Tuhan, Engkau lagi boleh memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh ada dalam satu persekutuan ibadah syukur pada malam hari ini. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu, para undangan yang mungkin sedang dalam perjalanan. Tuhan tuntun langkah mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang Engkau utus pada malam hari ini untuk memimpin ibadah syukur malam hari ini. Kami sapa dengan kasih Ibu Pendeta Rimawanti Wawentana, Sarjana Teologi. Biarlah ya Tuhan, Engkau anugerahkan hikmat kebijaksanaan. Engkau sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga dia boleh memimpin ibadah syukur malam hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, begitu juga kami semua yang boleh mengambil bagian beribadah malam hari ini. Tuhan juga
akan menganugerahkan Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, ibadah pada malam hari ini kami hanya menguserahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami sambil ya Tuhan, kami memohon ampun segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar ya Tuhan kami dilayakkan untuk beribadah kepadamu. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mulaikan ibadah syukur kita di saat ini dengan menggunakan tata ibadah yang telah tersedia. Marilah bersama keluarga yang berbahagia kita memuji dan membesarkan nama Tuhan di hari yang penuh sukacita ini dengan melakukan Kau yang terindah. Ibadah syukur peringatan hari ulang tahun ke-23 Saudara Abraham Steinman Gauss Resian Hombokau, dan hari ulang tahun ke-25 pernikahan keluarga Hombokau Pangemanan pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang besar. Kasih karunia dan damai sejahtera-Nya menyertai saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan-Nya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. berbahagialah mereka yang diundang untuk perjamuan kawin anak domba. Disilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan Kidung Jemaat 3 Kebahagiaan mereka boleh memperingati hari ulang tahun pernikahan yang ke-25. Bahkan pun anak terkasih Steinman boleh merayakan ulang tahun yang ke-23 tahun. Bapa Sorgawi, dalam syukur dan sukacita iman ini, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, sebab kami tahu siapakah kami ini di hadapan-Mu. Kami banyak kali melakukan pelanggaran dan kesalahan yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kami. Kami sering kali tidak taat dan setia untuk melakukan ketetapan-Mu, perintah-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan pun dalam tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang tua dan anak, terkadang pun kami melalaikan tugas yang Tuhan percayakan untuk orang-orang yang kami kasihi, daripada kami melakukan itu dan hanya melakukan apa yang menjadi keinginan hati kami. Terkadang juga Tuhan dapati kami tidak loyal, kami tidak setia, kami kurang bertanggung jawab dengan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kami lakukan setiap hari. Ketika ada berbagai pergumulan, ada masalah dan kesulitan soal pekerjaan, barulah kami mengingat Engkau Tuhan, barulah kami minta pertolongan kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, kami yang sangat menyadari kekeliruan kami, keterbatasan kami, kelemahan kami sebagai manusia, kami bermohon, baik keluarga yang mengucap syukur, tetapi juga dia pribadi kami saat ini, kami yang sangat menyadari kami tidak mampu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu untuk melakukan
semua kepercayaan yang Tuhan beri untuk kami dalam keluarga, dalam kerja usaha kami pun, dalam pelayanan kami. Bermohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Baharuilah kehidupan kami Tuhan, kuduskanlah kami supaya kami boleh tetap setia kepadamu untuk melakukan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa kami mampu untuk menjaga ikatan kudus yang telah Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan rumah tangga yang telah Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa permohonan dan ucapan syukur kami. Ini doa pengakuan kami kepadamu. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, pelepas dosa-dosa kami. Amin. Aku akan bersyukur kepada keduanya datang dari Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupanya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Ada firman Tuhan yang hendak mendasari syukur dan sukacita kami malam ini, ketika Tuhan Yesus menganugerahkan peringatan hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun keluarga hamba-Mu, keluarga Hombokau Pangemanan, pun boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-23 dari anak terkasih Saudara Stedman Hombokau. Roh Kudus Tuhan, Ia akan mengurapi tiap pribadi kami yang selalu punya kerinduan akan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus juga bekerja bagi sekalian kami di tempat ini malam ini, bahkan juga bagi hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu untuk diberlakukan baik untuk keluarga yang bersyukur, tetapi juga sekalian kami yang telinga kami diberkati telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan hati kami diberkati dikuduskan supaya dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini, supaya boleh menjadi pedoman, petunjuk, pengarah dalam kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan dan melakukannya di dalam nama Yesus. Amin. Sukacita keluarga, saya memilih pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama. Mari kita membaca 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Mari kita yang membawa Alkitab, kita membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayat genap. Bapak Ibu Saudara-saudara mohon untuk membaca ayat-ayat ganjil. 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah.
Sebab itu Engkau telah berfirman tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Yang Allah yang pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari umat-umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, ditentukanlah untuk selama-lamanya dan yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau mengenalmu dengan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu selama-lamanya, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan diberkati. Demikian firman Tuhan yang hendak kita renungkan di tengah-tengah syukur dan sukacita keluarga. Sebelum khotbah, bolehkah pasangan suami istri yang hadir di malam hari ini untuk membawa pujian bersama dengan keluarga Homokau bagaimana? Pasangan suami istri yang hadir di malam hari ini untuk membawa puji-pujian. Shalom, damai di hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang diberkati
dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terutama keluarga pelayan Tuhan, keluarga Penatua Pembokau Pangemanan yang hari ini secara spesial telah menghadirkan kita semua ada di tempat kediaman mereka di sini untuk menyaksikan betapa kebahagiaan dan kesukacitaan keluarga ini menyambut berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk mereka nikmati. Anak terkasih Stephen boleh berhari ulang tahun yang ke-23 dan keluarga Pembokau Pangemanan boleh memperingati hari ulang tahun pernikahan yang ke-25. Kalau orang bisa bilang ulang tahun perak. Karena itu tidak salah jika keluarga dengan segala aksesoris yang ada yang boleh orang lihat di malam hari ini ada semuanya serba silver. Begitu juga dengan kostum yang ada. Baik Pak Penatua yang tulis di WA grup call 4 semua pakai baju warna silver. Dan itu orang syukuri bersama bahwa hari sukacita boleh memperingati ulang tahun pernikahan apalagi yang ke-25. Bukanlah suatu hal yang gampang, bukanlah sesuatu hal yang seperti orang hanya gampang untuk membalikkan telapak tangan kita. Sebab angka 25 tahun dalam pernikahan itu berarti telah begitu banyak hal dialami, dirasakan, dikerjakan sebagai suami istri Kristen, tetapi juga sebagai keluarga Kristen yang dibentuk oleh Tuhan 25 tahun yang lalu. Kalau Tuhan baca di undangan-undangan orang yang baru menikah, di sana orang baca mengawali tulisan DP pengantin orang tua. Biasanya di paling atas orang ada tulis begini, karena cinta yang telah cinta bukan hanya mempertemukan, tetapi cinta pula yang menyatukan. Kalau cinta yang telah menyatukan, Bapak Penatua Kris bersama dengan Ibu Rita 25 tahun yang lalu berikrar janji setia di hadapan Tuhan, bukan berjanji di hadapan pendeta yang meneguhkan. Penatua dan Encik Rita masih ingat tuh DP pendeta kan, DP pembacaan Alkitabnya selupa. Biasanya orang begitu, orang sejaga lupa apa itu firman Tuhan yang sebenarnya firman Tuhan pertama yang orang dapat ketika orang hendak menjalani kehidupan berumah tangga. Dan biasanya itu firman Tuhan itu yang pertama yang orang dapat waktu diteguhkan, diberkati dalam pernikahan yang kudus. Biasa itu yang menjadi dasar orang untuk melanjutkan orang kehidupan berumah tangga. Nah, kalau malam hari ini firman yang saya ambil dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kita akan belajar dari keluarga Raja Daud, terlebih khusus doa syukur yang dipersembahkan Daud kepada Tuhan. Mengapa sampai Daud ini datang dalam doa kepada Tuhan Allah? Kalau kita sudah membaca firman Tuhan ini,
kita melihat di sini bahwa yang pertama yang kita lihat adalah Daud menyadari dirinya dan keluarganya di hadapan Tuhan Allah. Ayat 16 dalam pembacaan Alkitab kita ini dikatakan di sana, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapa sejarah kehidupan yang telah ia lalui bersama dengan keluarganya. Walaupun memang Tuhan Allah itu so tahu sebelum yang mau diungkapkan oleh Daud di hadapan Tuhan, mengawali doanya kepada Tuhan. Dan di sini kita boleh melihat bahwa Daud dengan penuh kerendahan hati, dia datang kepada Tuhan Allah, dia mau mengakui bahwa siapakah aku ini dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Mengapa sampai Daud mengatakan hal itu? Nah, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, dalam pembacaan Alkitab masih dalam pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15, di sana ada janji-janji Tuhan yang Tuhan Allah akan anugerahkan dalam kehidupan Daud, dalam kehidupan keluarganya tidak pantas untuk menerima janji-janji berkat Tuhan. Nah, karena itu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ini juga mau menyatakan bahwa semua anugerah Tuhan itu tidak membuat Daud menjadi sombong, tetapi justru dengan penuh kerendahan hatinya, dia mengawali doa syukurnya kepada Tuhan. Dia mau mengatakan bahwa hanya karena Tuhan Allah saja, maka dia dan keluarganya boleh ada sebagaimana mereka ada pada saat itu. Bahkan pun ayat 17 sampai dengan ayat 19 dalam pembacaan Alkitab ini, di sana Raja Daud dia mau mengucap syukur kepada Tuhan atas jaminan keberlangsungan kehidupannya dan kehidupan keluarganya dan keturunan-keturunan. Kalau tolong baca ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19 ini. Dalam doa ini Daud mengungkapkan satu persatu segala sesuatu yang telah ia alami dan keluarganya alami, yang telah diberlakukan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Daud sini mau menyatakan bahwa segala sesuatu yang baik-baik diberikan Tuhan Allah dalam kehidupan keluarganya. Bahkan teristimewa secara pribadi seorang Daud, dia juga dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin besar di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel. Dan dari sekian raja yang memerintah orang Israel, Daud ini merupakan salah satu raja yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun memang dia sebagai manusia, dia tidak luput dari dosa. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia datang kepada Tuhan. Dia mengaku dosa kepada Tuhan. Dia bertobat, tidak melakukan dosa yang sama, sehingga kehidupannya, kehidupan keluarganya, bahkan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Ini merupakan suatu anugerah yang mau disampaikan oleh Daud, bahwa semua yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupannya itu bukan karena keistimewaan yang dipunyai oleh Daud, bahkan oleh keluarganya. Bukan segala sesuatu kekuatan, kemampuan yang Daud miliki sehingga Allah memilih Daud dan keluarganya untuk menikmati janji-janji Tuhan, tidak. Tetapi Daud sendiri menyaksikan bahwa itu semua karena pemilihan Tuhan, atau itu karena pilihan Tuhan Allah, itu karena kehendak Tuhan yang memilih Daud untuk menerima segala berkat-berkat dari Tuhan. Bahkan karena itu juga maka Daud dan keluarganya, mereka sangat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan untuk mereka lakukan.
di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Ayat 20 sampai dengan ayat 22 dalam pembacaan Alkitab di saat ini. Di sini Daud mau mengagungkan Tuhan Allah yang telah berkarya atas perjalanan kehidupan bangsa Israel, bangsa yang dipimpin oleh Daud, yang diberikan kepercayaan oleh Allah, dia sebagai seorang raja. Bagaimana Daud juga sini mengagungkan Tuhan Allah atas setiap berkat-berkat yang diterima oleh semua bangsa Israel. Bahkan pun dalam ayat ini kita melihat bahwa Daud dia membandingkan Allah bangsa-bangsa lain dengan Allah yang disembah oleh Raja Daud. Allah yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, yang mau dikatakan tidak sebanding dengan bangsa-bangsa lain. Karena Daud sudah merasakan sendiri, bahkan pun bangsa Israel juga telah merasakan bagaimana pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka ada di tanah Kanaan, menikmati semua janji-janji berkat Tuhan yang telah Tuhan ucapkan kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan itulah yang membuat Daud dalam doanya dia mengagungkan Tuhan Allah, bahwa Allah yang ia sembah, yang telah menuntun umat Israel, yang telah membebaskan umat Israel. Sehingga di sini Daud melihat bahwa Allah menganggap, bahwa Allah menyebut bahwa orang Israel itu adalah umatnya, dan umat Tuhan menyebut Allah itu sebagai Allah mereka, yang artinya bahwa tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain selain Tuhan yang disembah oleh Allah Israel, yang menjadi kekuatan bukan hanya bagi Daud sebagai seorang raja, tetapi juga bagi umat Israel ketika mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka. Ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Di sana mau menyatakan bahwa Daud bersyukur atas keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja, Daud juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah untuk kehidupan keluarganya. Dia memberikan waktu secara khusus untuk keluarganya, terutama untuk mendoakan keluarganya. Karena itu di ayat terakhir, dua ayat terakhir dalam pembacaan Alkitab ini, apalagi ayat terakhir ayat 27, ini sangat orang kenal atau sangat orang hafal. Doa syukur Daud untuk keluarganya. Yang dikatakan di sini ayat yang terakhir, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa yang diungkapkan oleh Daud ini bukan berarti bahwa Daud dan keluarganya tidak percaya dengan janji-janji berkat yang telah diucapkan Tuhan melalui Nabi Nathan untuk keluarga Daud. Tetapi dari doanya ini dia mau menegaskan, dia mau memohon lagi, kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan keluarganya. Tuhan juga akan tetap terus menganugerahkan janji-janji yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan janjikan untuk kehidupannya, bahkan juga untuk keturunan dari Raja Daud. Sehingga hal inilah yang membawa Daud yang secara luar biasa dia mau mengungkapkan bahwa karena Tuhan Allah saja, bahwa hanya oleh karena pertolongan Tuhan, maka dia dan keluarganya boleh dipercayakan oleh Tuhan untuk berkarya bersama dengan semua orang-orang Israel. Dari doa syukur Daud ini pula yang mau menghentar kita semua untuk merenung-renungkan kembali akan perjalanan kehidupan keluarga kita masing-masing.
akan menjadi juga pedoman bagi kehidupan keluarga Homo Kau Panyamanan dalam menapaki kehidupan pernikahan yang ke-25 tahun. Doa syukur Daud ini pula mau mengingatkan kita semua dengan pertanyaan, apakah orang selalu jaga berdoa untuk orang keluarga? Apakah suami selalu berdoa untuk istri dan anak-anak? Apakah istri selalu berdoa untuk suami dan anak-anak, atau juga anak-anak selalu berdoa untuk orang tua? Firman Tuhan ini mengingatkan keluarga yang bersyukur, tetapi mengingatkan kita semua bahwa sesibuk-sibuk apapun kita sebagai orang-orang yang bekerja, sebagai keluarga-keluarga yang tetap terus berusaha, yang tetap terus bekerja di muka bumi ini menurut profesi kita masing-masing. Dari keluarga Daud, kita semua diingatkan bahwa ada waktu bagi kita untuk ada di hadapan Tuhan, membawa segenap kehidupan keluarga kita. Ada suami, istri, orang tua, anak-anak, untuk menyatukan hati dan iman kita bersama berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kalau orang ada dalam satu persekutuan ibadah keluarga, orang pun akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Bahkan juga Pak Penatua dan Ibu Rita juga pun pasti akan melakukan apa yang dilakukan oleh Daud ketika mereka juga berdoa di hadapan Tuhan, mau datang merendahkan diri, bahkan juga dengan ungkapan yang dikatakan seperti yang Daud ucapkan, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Pak Penatua maupun Ibu Rita pun akan berdoa demikian. Siapakah keluarga mereka? Siapakah hamba-Mu ini, Bapak Penatua Kris, sehingga Tuhan membawa kaum keluarga ini boleh ada di usia pernikahan yang ke-25 tahun di hari ini, yang boleh orang saksikan, yang boleh orang syukuri bersama. Dan ini merupakan satu tanda kerendahan hati sebagai keluarga hamba Tuhan. Bagaimana mau menyaksikan keberkatan Tuhan yang sungguh luar biasa, mulai dari peneguhan pemberkatan nikah 25 tahun yang lalu sampai di hari ini. Tuhan berkarya, Tuhan berkenan untuk memelihara, menjaga, melindungi kehidupan rumah tangga keluarga Homo Kau Panyamanan sampai di hari ini. Bahkan pun juga untuk selanjutnya. Bahkan ketika ada 25 tahun pernikahan, pasti juga sebentar Pak Penatua dan Ibu Rita akan menceritakan, akan menyaksikan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Sebagai suami istri tentu sama jodoh orang tantu. Ya, tidak selamanya suami istri itu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab itu boleh berjalan dengan aman, damai, dan nyaman. Pasti ada masa-masa, ada saat-saat suami istri itu berbeda pendapat, berbeda pandangan. Begitu kan Pak Penatua dia cerita. Sama juga dengan orang. Tetapi dari semua perbedaan-perbedaan itu, dari semua ketidakcocokan itu, justru disitulah Tuhan mau membuat suami istri yang telah mengikat cinta kasih dengan cinta kasih Kristus, yang akan tetap terus memperteguh ikrar mereka, janji mereka di hadapan Tuhan. Apakah dengan berbagai perbedaan, tantangan, berbagai pergumulan yang menghantam kehidupan rumah tangga dari tahun ke tahun akan membuat keluarga ini akan tetap terus utuh, akan tetap hidup bersama, akan tetap hidup satu perahu, dan Yesus selalu dijadikan sebagai nakoda dalam kehidupan rumah tangga. Ataukah justru dengan pandangan
pikiran, perasaan masing-masing. Tetapi malam hari ini kita semua ada di tempat ini menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memampukan Bapak Penatua, bahkan juga Ibu Rita untuk terus menyatu bersama dalam mereka menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, badai gelombang kehidupan berumah tangga, apapun itu bentuknya. Entahkah ketika mereka telah dihadirkan Tuhan anak Stephen dari dalam kandungan sampai ada di usia 23 tahun, bagaimana Penatua dan Ucerita membesarkan bersama-sama, pasti juga di sana ada perbedaan, tetapi terbukti dengan selalu hidup di dalam Tuhan. Walaupun berbeda, tetapi tetap satu hati di dalam Tuhan, dapat terus membuat statement ada sampai saat ini. Itu juga pun karena anugerah Tuhan, memberikan hikmat bagi kedua orang tua supaya membesarkan, mendidik, mengajar anak terkasih sampai boleh ada di hari ini. Bahkan pun Pak Penatua dan Ibu Rita bersyukur karena beberapa waktu lalu orang dia boleh menyelesaikan studi S1. Orang mau tunggu wisuda. Nah, ini merupakan sebuah berkat Tuhan, kebanggaan dalam kehidupan rumah tangga, berkat atas rumah tangga yang Tuhan Allah anugerahkan. Bukan hanya menghadirkan seorang anak, tetapi juga Tuhan mempercayakan mereka untuk membuat anak kekasih mereka ini, yang satu saat nanti pasti akan hidup mandiri di kakinya sendiri. Orang tua so kasih ilmu pengetahuan, orang tua so didik, orang tua so memberikan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, nantinya Stephen sendiri yang akan melanjutkan kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan dengan berkat-berkat yang telah disediakan Tuhan melalui orang tua. Dan suatu saat nanti pula, bila waktunya nanti, Bapak Penatua tetapi juga dengan Ibu Rita pun akan melihat, kalau orang baca berkat atas rumah tangga, firman di situ bilang akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Maka berbahagialah keluarga-keluarga yang telah melihat anak-anak dari anak-anakmu, anak-anak cucu-cucu. Bahkan pun kalau Tuhan berkenan ada cicit-cicit juga. Berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Itu pula yang dijanjikan oleh Tuhan Allah bagi Daud, bahwa Daud bukan hanya memberkati Daud dan istrinya, anak-anaknya, tetapi juga seluruh keturunan dari Daud diberkati oleh Tuhan. Karena itulah yang mau ditegaskan oleh Daud dalam pembacaan Alkitab kita ini, ayat 26 dan ayat yang ke-27. Dan kita semua percaya bahwa ketika keluarga Hembokau Pangemanan hidup seperti Raja Daud dan keluarga, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan Allah, dan mau terus dengan setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan akan menjadi terus dasar dari kehidupan rumah tangga ini. Pasti kehidupan keluarga Hembokau Pangemanan bukan hanya menikmati usia pernikahan yang ke-25 tahun. Orang aminkan akan menikmati juga usia-usia pernikahan yang selanjutnya dalam keberkatan Tuhan. Karena itu dalam sukacita, dalam ungkapan syukur kita di malam hari ini, bersama dengan keluarga Hembokau Pangemanan, orang sama berdoa seperti doa dari Raja Daud. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, memberkati keluarga Hembokau Pangemanan, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya, supaya keluarga ini dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat bagi kehidupan
keluarga yang lain. Tuhan memberkati sukacita keluarga, memberkati perjalanan kehidupan rumah tangga ini, mulai di malam hari ini esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudaraku, dalam suasana syukur ini, marilah kita memberi persembahan sambil menyadari bahwa keseluruhan hidup kita ini adalah persembahan. Di Puade ini mengingatkan Pak Penatua dan Ibu Rita 25 tahun yang lalu. Karena itu diundang untuk berdiri dengan penuh kasih, juga Steman, bahkan juga dengan orang tua, Mama Kekasih, karena seorang ibu merupakan saksi dari perjalanan kehidupan rumah tangga anak-anak. Karena itu dalam acara spesial ini kita melihat di sini ada kue hari ulang tahun pernikahan, kelahiran, ada angka 25 dan 23 tahun. Keluarga hendak memasang lilin ini sambil dalam persiapan ada semua ya. Orang melakukan bersama pasang lilinnya, sementara itu Steven akan memasang lilin angka 25, Kak Penatua angka 23, Kak Penatua dan Ibu Rita memasang lilin angka 25. Pasang lilinnya. Pasang lilinnya, pasang lilinnya. Pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Kalau sama yang orang-orang muda bilang keluarga ini mau make a wish, disilakan. Setelah make a wish baru mau tiup lilin. Ya, disilakan. Baik, terima kasih. Jadi tentunya harapan keluarga Om Pengimanan khususnya dan Steven berharap supaya Tuhan memberikan kesehatan dan berkat dari Tuhan, umur panjang supaya bisa lagi ketemu di pernikahan yang ke-26 tahun depan. Terima kasih. Orang aminkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan dari keluarga yang bersyukur. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami. Sementara itu Pak Penatua dan cerita memberi ucapan selamat untuk anak Steven sama dengan Om yang terkasih. Kemudian semuanya selamat sejahtera, sehat sentosa. Dan bahagia, selamat
sekaligus doa dari seorang mama untuk kehidupan rumah tangga, keluarga Rombokau Pangemanan, dan juga untuk cucu Steven yang akan menjalani kehidupan di usia baru 23 tahun. Dan saat ini mari kita mendengarkan kesaksian dari keluarga. Harapan yang panjang mau pakai umur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai mama dan sebagai oma. Mungkin oma pernah ada pesan apa dan memang itu harapan kami sebagaimana yang teruntuknya sekarang. Memang tidak gampang mau sampai 25 tahun rumah tangga, dan harapan kami ya kalau boleh kita orang boleh tinggi sampai 50 tahun. Jadi itu yang selalu kami harapkan, dan itu rumah tangga tetap rukun, damai, dan sejahtera. Itu saja. Buat Teman, kami percaya bahwa apa yang Tuhan berikan pada saat ini juga dia telah menyelesaikan studinya, walaupun belum sudah, tapi kami percaya itu sudah selesai semua, dan itu berkat dari keluarga kami, bukan cuma keluarga Rombokau Pangemanan, tapi lebih khusus keluarga Pangemanan Wawor yang merasakan ada kebanggaan kami saat ini, dan bukan juga statement. Sementara ini kami juga menanti akan cucu kami yang paling tua yang menyelesaikan studinya di TD Bandung. Jadi terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara keluarga kami yang sampai saat ini, walaupun banyak kami alami dalam kehidupan ini, apalagi oma seorang janda, tapi seorang janda yang selalu setia kepada Tuhan dan selalu hamba percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih tempat ini. Amin. Untuk menutup kesaksian keluarga, kami akan menyanyi duet Oma Destimon tadi. Ini lagu ini baru dapat hadir lagi. Nah, mudah-mudahan ini bisa berkenan. Ya. Oma Destimon dulu. Oke, kita akan menyanyi lagu yang populer Manado, DP judul Nimbole Pacere. Kita janji Tuhan, kita sayang panganan. Kita ada berjanji Tuhan, kita sayang. Tuhan bikin orang jadi satu, komling boleh bacere. Kita tahu apa yang sota ika di dunia dan di sorga. Orang selalu bersama, orang selalu berdua, di dalam susah dan senang, orang selalu tegar, orang selalu bersama, orang selalu berdua, di dalam susah dan senang, orang rasa Tuhan Yesus bersayang. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati perjalanan kehidupan rumah tangga, keluarga, Kau Pangimanan, tetapi juga terus memberkati kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Mari kita masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Dengan segala kebaikan hatimu telah membuat kami ada di sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing boleh kami kerjakan. Kami dapat menyelesaikan itu dengan segala baik, walaupun mungkin dalam kami melaksanakan semua pekerjaan kami, aktivitas kami, tanggung jawab kami di sepanjang hari ini ada hal-hal yang tidak mengenakan di hati, ada hal-hal yang mengecewakan, atau ada hal-hal yang membawa kami merasa takut, cemas, khawatir. Tetapi ketika Tuhan menghantar kami ada dalam syukur dan sukacita di malam hari ini, kami merasakan kehadiran-Mu, bukan hanya bagi keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Hombo Kau Pangimanan, tetapi juga bagi setiap kami yang Tuhan hantar ada di tempat ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang boleh teralami dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Bahkan teristimewa ketika kami boleh memuji memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, kami boleh berdoa bersama, bahkan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun hamba-Mu ini sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tetap terus bekerja bagi setiap kami yang saat ini sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan juga akan bekerja berkarya bagi setiap kami untuk selalu mengingat-ingatkan firman Tuhan ini bagi kehidupan keluarga Penatua Hombo Kau Pangimanan, supaya kehidupan keluarga hamba-Mu ini yang boleh menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan berumah tangga mereka, ikrar atau janji pernikahan mereka yang terucap 25 tahun yang lalu, walaupun teruji dengan berbagai tantangan, pergumulan, berbagai cobaan dan godaan yang menghadang kehidupan rumah tangga ini dari tahun ke tahun, tetapi Bapak Penatua sebagai hamba-Mu, bahkan juga Ibu Rita, mereka boleh tetap terus ada di hadapan Tuhan. Mereka boleh tetap terus menyatukan hati, pikiran, perasaan mereka, bahkan iman mereka kepada Tuhan untuk menghadapi setiap badai gelombang kehidupan berumah tangga bersama dengan-Mu, sehingga mereka boleh menyaksikan kepada kami semua dengan selalu mengandalkan Tuhan, dengan selalu menghadirkan Tuhan atas kehidupan rumah tangga. Maka Tuhan akan menganugerahkan apa yang kami butuhkan, termasuk kekuatan, kemampuan untuk dapat mempertahankan, untuk tetap dapat terus mengingat akan komitmen iman bersama sebagai suami istri ketika dibentuk oleh Tuhan menjadi keluarga Kristen 25 tahun yang lalu. Engkau memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu ini dalam setiap karya-karya kehidupan yang telah mereka lakukan, entahkah itu dalam kehidupan mereka sebagai suami istri, sebagai mama papa, bahkan pun sebagai seorang anak. Biarlah Engkau Tuhan yang tetap terus ada bersama-sama dengan keluarga hamba-Mu ini, memberikan Bapak Penatua, Ibu Rita, bahkan pun Stemon, diberikanlah mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat surgawi akan terus menuntun mereka untuk dapat menjalani hari-hari hidup yang Tuhan Allah anugerahkan. Itu akan mereka terus pakai sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk tetap terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan keluarga. Tetapi juga Tuhan, Engkau juga yang tetap terus meneguhkan iman mereka. Mereka boleh melalui berbagai cobaan dan godaan, sehingga di saat ini mereka boleh menyatakan akan kemuliaan Tuhan. Mereka boleh mengucap syukur karena Engkau Tuhan Allah yang membuat mereka kuat,
membuat mereka mampu untuk berdiri sampai saat ini di hadapan Tuhan, sambil pun berdoa memohon seperti yang dimohonkan oleh Raja Daud untuk keluarganya. Doa itu juga yang kiranya akan tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang tetap terus memberkati keluarga hamba-Mu ini, sebab apa yang Tuhan Allah berkati akan diberkati untuk selama-lamanya, sehingga kehidupan keluarga ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat Tuhan, baik di tengah-tengah pekerjaan mereka sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, ilmu pengetahuan mereka boleh bagi untuk menjadi berkat bagi siswa-siswa mereka, dan pertolongan Tuhan juga yang akan memampukan Bapak Penatua dan Ibu Rita untuk dapat melakukan itu semua dengan tetap terus mengandalkan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, mendatangkan keberhasilan yang luar biasa untuk mereka pakai dalam kehidupan, untuk mereka pakai dalam menjawab semua kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Bapa Surgawi, Engkau juga yang tetap terus memberkati keluarga hamba-Mu ini. Mereka adalah keluarga pelayan Tuhan yang sementara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan di tangan Tuhan. Bapak Penatua Kris menjadi pelayan khusus di tengah-tengah jemaat Tuhan yang akan menolong, tetapi juga Ibu Rita dalam tugas tanggung jawabnya sebagai guru sekolah minggu. Penyertaan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupannya, apalagi bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom 4. Mereka akan tetap terus mewartakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu, sehingga lewat mencerita mereka semua anak-anak, baik yang ada di kolom 4 maupun di Jemaat Yudea Paldua, boleh tetap terus mengimani Yesus dalam kehidupan mereka. Demikian juga untuk statement yang Tuhan berkati untuk menjadi pelayan UPK Pemuda Remaja. Penyertaan Tuhan kiranya tetap terus menjadi bagian dalam kehidupannya. Di masa mudanya Tuhan yang akan menolong, Tuhan menganugerahkan hikmat baginya, supaya masa muda ini boleh ia pakai dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada statement boleh ia pergunakan untuk tetap terus berkarya lewat talenta dan karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya. Bahkan bersyukur ada di usia 23 tahun boleh menikmati hari-hari kehidupan bersama dengan Tuhan. Masa muda yang boleh dilalui oleh statement kiranya tetap terus ada dalam pandangan Tuhan, dijaga, dilindungi dalam berbagai aktivitas kehidupan yang ia kerjakan di masa muda. Tetapi apapun yang menjadi harapan, kerinduan, cita-citanya, kiranya Tuhan Engkau yang akan memberkati. Bahkan setiap kerja pelayanan pun tetap terus diberkati oleh Tuhan. Kehidupan keluarga hamba-Mu ini juga tetap terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi teladan contoh panutan yang baik dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pergaulan mereka, dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan dimanapun keluarga Penatua membawa bagaimana ini pergi dan berada. Memberkati juga semua sanak keluarga yang boleh bersuka cita bersyukur, boleh hadir dalam persekutuan ibadah ini. Memberkati juga mama oma terkasih yang boleh juga menjadi saksi bagaimana Tuhan Allah yang sungguh luar biasa menganugerahkan berkat-berkat atas kehidupan rumah tangga bagi anak-anak, bagi cucu-cucunya. Walaupun hidup sendiri, tetapi dengan penyertaan Tuhan boleh tetap selalu diberkati dengan sehat, kuat, umur panjang. Akan lebih lagi melihat banyak keberhasilan, banyak berkat lewat kehidupan rumah tangga anak-anak dan cucu-cucu yang ada. Kiranya mama oma terus diberkati oleh Tuhan, tetaplah juga menjadi teladan, menjadi motivator di tengah-tengah kehidupan anak-anak dan cucu-cucu. Ya Bapa Surgawi, biarlah sukacita, kebahagiaan, ungkapan syukur keluarga hamba-Mu ini diberkati oleh Tuhan, dikuduskanlah oleh Tuhan. Dan apa yang boleh mereka alami, mereka rasakan di hari ini akan boleh juga dialami, dirasakan di sepanjang kehidupan mereka.
ada damai sejahtera, ada sukacita, hidup sejahtera di dalam Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan tetap Tuhan alirkan dalam kehidupan dan perjalanan rumah tangga keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau memberkati persekutuan kolom 4 yang boleh beribadah di malam hari ini. Memberkati Bapak Penatua dan Bapak Diaken dalam melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan bersama dengan UPK Bipra dan tim doa yang ada di dalamnya. Mereka boleh bekerja bersama-sama untuk melaksanakan bagian-bagian pelayanan yang telah Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Karuniakanlah sukacita, berikanlah mereka semangat. Bahkan Tuhan memberkati setiap kerja pelayanan, memberkati kehidupan pribadi-pribadi mereka, bahkan juga bersama dengan keluarga, bersama dengan semua anggota jemaat, keluarga yang ada di kolom 4, diberkatilah selalu oleh Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap berbagai kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, baik untuk Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu. Mereka boleh bekerja bersama-sama untuk mendatangkan sukacita dalam kebersamaan jemaat kolom 4, untuk juga menerima berkat-berkat yang Tuhan Allah anugerahkan. Hidup rukun dan damai selalu sebagai satu persekutuan jemaat yang ada di Yudea Kaldua secara umum, tapi juga secara khusus yang ada di kolom 4. Diberkatilah juga kami semua para undangan yang boleh Tuhan hadirkan di malam hari ini untuk menyaksikan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah dengan apa yang boleh kami saksikan, apa yang boleh kami rasakan di sepanjang persekutuan ibadah syukur malam ini juga Tuhan yang akan memotivasi kami yang telah Tuhan percayakan untuk membentuk kehidupan rumah tangga di usia pernikahan kami masing-masing, supaya komitmen iman bersama antara suami istri boleh tetap terus terjaga, kami boleh tetap terus pelihara, kami boleh tetap mengutuhkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing, apapun tantangan pergumulan kehidupan rumah tangga yang akan kami hadapi. Kami hadapi itu bersama dengan Tuhan, sebab kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak akan ada badai dan gelombang, tetapi janji Tuhan bahwa penyertaan Tuhan tetap selalu ada bagi setiap kami yang berserah dan berseru hanya kepada Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah sukacita merayakan ulang tahun pernikahan di malam hari ini akan menjadi juga sukacita bagi kami semua yang telah Tuhan bentuk dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing, kiranya juga menikmati berkat-berkat atas kehidupan rumah tangga. Memberkati juga sekalian kami dalam pekerjaan kami, usaha kami, buatlah selalu berhasil. Karuniakanlah kami umur panjang, sehat dan kuat dalam kami melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami dapat mengisi hari-hari hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami yakin ketika kami mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk kami, itu berarti kami menghargai setiap hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat bermasyarakat, dimanapun kami pergi dan berada. Ada persembahan yang boleh kami berikan malam hari ini. Kami percaya Tuhan berkati apa yang telah kami berikan. Persembahan ini boleh dikuduskan untuk dapat dipakai dalam rangka untuk menopang setiap kerja dan pelayanan. Kami percaya ketika kami terus memberi dengan penuh sukacita kepada-Mu Tuhan, maka Tuhan akan terus memberkati kami dengan berkat-berkat yang kami butuhkan. Ya Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, seluruh kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini, bahkan juga seluruh kehidupan kami semua yang boleh beribadah saat ini, kami pun serahkan sepenuhnya hanya ada dalam kuasa kasih Tuhan. Biarlah sukacita surgawi yang boleh kami alami malam ini, boleh kami bawa pulang untuk menjadi sukacita surgawi bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Sebentar ketika kami telah menyelesaikan semua acara-acara kami di tempat ini, kaum keluarga telah menyediakan makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama-sama. Ini semua adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga yang mengucap syukur.
dan keluarga hendak membagikannya bagi kami semua. Maka diberkatilah makanan dan minuman ini. Diberkatilah juga tubuh kami yang hendak menerimanya. Beri kami hikmat supaya dapat memilah dan memilih makanan minuman yang tepat untuk kondisi kesehatan kami, supaya benar-benar makanan minuman ini mampu memberikan sehat, kuat, semangat, kesegaran dalam kami melanjutkan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Ini doa syukur kami, permohonan kami. Ini permohonan dan pengharapan kami kepadamu. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan tutup ibadah ini dengan pujian berbahagia tiap rumah tangga. Kepadamu Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Engkau sudah menyertai, memberkati ibadah syukur kami pada malam hari ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah memimpin ibadah pada malam hari ini, Ibu Pendeta Limawanti Wawintana, Sarjana Teologi. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menyertai, memberkati Ibu Pendeta. Biarlah kekuatan, kesehatan senantiasa menjadi bagian kehidupannya. Berkati ya Tuhan, dimanapun dia pergi dan berada, di dalam tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan baginya. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati kehidupan keluarga Daraeng Wawintana, dimanapun mereka pergi dan berada. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga ya Tuhan, bagi kami semua yang boleh mengambil bagian pada ibadah syukur malam hari ini. Tuhan juga akan menyertai, memberkati kehidupan kami. Bapa di surga, berdoa juga bagi kaum keluarga di tempat ini, keluarga penatua Pembokau Pangemanan. Mereka mengucap syukur karena Tuhan boleh menyatakan syukur. Mereka boleh menikmati usia pernikahan yang ke-25 tahun. Bahkan anak kekasih Taylor boleh berusia 23 tahun. Mereka mensyukuri semuanya dan mereka boleh mengundang kita pada malam hari ini. Bapa di surga, biarlah senantiasa Engkau beri kekuatan, kesehatan dalam kehidupan keluarga Pembokau Pangemanan. Bapa, sebentar ketika kami akan berpisah dengan keluarga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau menyertai, memberkati kami semua, baik kami yang berjalan kaki maupun kami yang menggunakan kendaraan. Tuhan berkati semua para pengemudi kendaraan, biarlah kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Bapa di surga, untuk sisa kehidupan kami selanjutnya, kami hanya mau serahkan saja ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk.
Bapak Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu, bahkan para undangan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah ibadah syukur kita pada malam hari ini boleh selesai dengan segala baik. Tentu kita percaya semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga ibadah kita boleh selesai dengan segala baik. Dan mengatasnamakan kami semua yang beribadah pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana Sarjana Teologi yang sudah memimpin ibadah syukur kita pada malam hari ini. Tentu harapan kami semua kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati Ibu di dalam tugas pekerjaan, tugas pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Narayan Wawintana. Sekali lagi diucapkan terima kasih, dan juga diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh mengambil bagian beribadah syukur malam hari ini. Tuhan juga akan menyertai, memberkati kehidupan kita semua. Dan juga diucapkan terima kasih kepada keluarga yang bersyukur, keluarga Penatua Ombokau Pangemanan yang boleh menerima kami juga sebagai tempat ibadah Jemaat Kolong 4 dan ibadah pria pembapa atas nama Bapak Penatua Kris Ombokau. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam ruang organisasi. Di dalamnya kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman. Namun damai di hati, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang boleh apa lagi pada acara malam hari ini, Selasa 10 Oktober 2023, berkaitan dengan ibadah Kolom 4 atas nama keluarga Ombokau Pangemanan, dan ibadah pria pembapa Kolom 4 atas nama Penatua Kris Ombokau, serta spesial untuk hari ulang tahun ke-25 pernikahan keluarga Ombokau Pangemanan, dan hari ulang tahun ke-23 anak kami Steven yang sudah dirayakan hari Selasa minggu lalu. Sebelum saya menyampaikan ucapan terima kasih, ada sedikit nostalgia, biar cuma 1 jam. Yang pertama, tanggal 10 Oktober 25 tahun lalu, tahun 1998, waktu itu kita masih ganteng, umur 35 tahun. Ibu Rita baru mau 30. Yang DP seni, orang dua mau kawin, cuma orang dua yang bator. Kompi Beijing di hotel termegah di Kota Manado waktu itu. Hotel Novotel, sekarang di area Duta. Jadi orang dua yang atur semua nilunya sampai Beijing di situ. Walaupun ada sedikit insiden, tapi dari insiden itu membawa berkah. Ya, karena waktu itu orang mau cari tanggal 3 Oktober tuh hari mau kawin, tapi semua tampak mau pakai. Kita sebenarnya mau pakai di New Malambai. Akhirnya mau pakai. Ini apa namanya? Waktu itu wakil gubernur Bapak Wenas. Jadi kalau Pak Wok ada ingat itu orang mau pakai. Saya bilang, kalau kita mau pergi di mana? Ya, tiba-tiba pergi di hotel, mana di situ di Novotel. Nah, sampai di situ dia cerita kita suka mau pakai foto termahal di Kota Manado, yaitu foto limousine. Ya,
biar susah ya toh pendeta, kita suka pakai itu karena kawin cuma 1 kali, nggak mungkin 2 kali ya toh. Sudah bikin tanda jadi bulan Maret tahun 1998. Tiba-tiba bulan Agustus orang bilang, Pak Kris ini foto wakil gubernur Supaki. Aduh, nah waktu itu kita masih panas buat. Jadi tadi mau mengaku Pak, terus ya. Maka meja pun kita bilang, bagaimana mau dikira cuma orang pedoi sudah capek. Kita pedoi orang susah dan cari. Tapi kalau pejabat jangan cari doi orang, doi jangan datang. Ya, jadi waktu itu memang kita mengambil di sini. Ya, akhirnya dia bilang begini bahwa biar coba kita pakai itu auto limousine hitam. Saya bilang ya tidak mungkin. Semua orang tahu limousine putih bukan hitam. Ya toh, jadi jangan bikin bodoh. Saya bilang ya, masa kita mau cari ayam mau dikasih bebek. Ya toh kita mau cari ayam bebek kuku, bukan bebek behosa. Begitu waktu itu. Akhirnya dari insiden itu orang bilang begini coba, nanti orang kata mau kasih diskon dari standar jadi $. Kita bilang mari jodoh. Nah begitu, jadi kita nak pakai tuh limousine, orang kasih tuh Mercy hitam. Oke. Tiba-tiba karena kita punya orang tua mewakili, tapi orang tua waktu itu Gubernur Sejerantu. Kita kan yang mau bilang-bilang, jadi saya tahu orang dapat tahu, tuh pika hotel telepon Pak kita, Pak Kris Jo yang pakai tuh limousine, tapi dalam hati, so diskon, konong kasih batal ini diskon, tegolnya nyata, biar Jo. Tiba-tiba ini wakil gubernur pesanan 10 kamar di situ, dong kasih batal. Jadi bayangkan tuh hotel Peru. Jadi orang tahu kita ini pejabat Petamang. Bayangkan waktu itu udah bilang siapa kok ini Pak Kris ini sedang bos tako pada dia konta backing. Jadi waktu di hotel dia kita bilang begini, 1 kali yang mau bikin masalah kita tak mau bikin masalah lebih masalah. Padahal itu cuma karena niat. Ya. Jadi ini saya bilang kalau so niat ada yang mau pilih betul ya. Karena kita bilang kita ada berjalan dengan nama Tuhan. Jadi kira-kira itu. Dan selanjutnya akhirnya jadi ya. Ternyata tuh tanggal 3 Oktober yang kita dah minta sama Tuhan, Tuhan kasih statement lahir pada tanggal 3 Oktober. Jadi Tuhan kasih tuh tanggal 3 yang Tuhan dah bergumul, statement Jo kelahiran. Jadi statement lahir tanggal 3 Oktober tahun 2000. Waktu itu ya hampir so putus asa menderita. So 2 tahun belum hamil ini loh bisa cilaka. Tahun kedua baru hamil. Jadi pada saat itu kita jadi versus di jemaat Abraham tahun 2000. Jadi 2000 versus terus hamil. So itu kita kasih nama dia Abraham, itu nama pertama. Jadi nama pertama Abraham. Baru yang kedua dengan nama Stephen. Karena kita pelatih bridge, jadi kita kasih nama itu pemain bridge terkenal di Amerika dengan nama Samuel Stephen. Jadi Stephen itu fam orang Amerika, tapi sudah jadi populer. Artinya kalau orang tahu bridge, dia mesti tahu kalau bilang nama Stephen, ya toh. Baru yang ketiga dengan nama Resian. Resian itu karena pada waktu tahun 2000 itu kita sementara menggumuli di bisnis dengan nama DXN, kong cuma ada minum untuk produk Resian, kong statement atau kita hamil. Jadi kita kasih nama Resian. Apa ya? Baru yang keempat dengan nama Gauss. Gauss itu ahli matematika karena tahun 2000 kita sementara bikin tugas yang profesor meneliti tugas 4 orang untuk analisa Gauss. Saya bilang itu dengan nama ini
pertama harus mengandalkan Tuhan. Jadi Abraham itu mengandalkan Tuhan. Kedua, mesti ada jiwa olahraga. Dan dia tunjukkan bagi kita, dia pernah juara nasional race antar mahasiswa. Kemudian mesti andalkan ini pendidikan. Jadi nama Gaus mewakili pendidikan, Bapak Desia mewakili bisnis. Jadi 4 penjuru mata angin dia nama, sehingga waktu itu Rita dan Sukelimu tambah adik itu semua mau. Karena kita bilang so ampak buat nama, nah kira-kira begitu. Jadi Papa Ani juga ada ampak. Yang pertama dari Papa Ani, Papa Roy Moring. Waktu itu Pak Roy, Pak Roy waktu itu Kepala Dinas PU, dia ketua harian GAPSI. Jadi Pak Roy mewakili olahraga Indonesia. Tapi yang agama itu hari tua karena dia penatua pemuda di tahun 2004. Dia baptis ya, kira-kira itu. Baru ada Bapak Jamie Rangan karena dulu direktur Politeknik. Jadi dia tuh pendidikan. Baru satu terakhir Bapak Eko Slat yang jadi juga direktur Politeknik. Jadi itu tuh sekedar nostalgia. Dan terima kasih banyak buat Mami karena tahun 25 tahun lalu orang masih ada 4 orang tua kita. Tapi sekarang tinggal 1. 3 so pikir lebih dulu Tuhan so pagi. Kita pilih Mama dan Papa dan Rita dan Papa. Nah jadi sekarang tinggal Mami yang mewakili orang tua orang yang sampai saat ini masih ada paling muda tuh. So 75 kan. Oh 7 anak berarti. Anak paling masih muda coba lihat. Kira-kira. Dan terima kasih banyak buat Kadin, Ibu Pendeta, Rimawati, Bawai Tanah, STH, keluarga dan rakyat Bawai Tanah yang sudah menjadi saluran berkat buat kita. Terima kasih buat MC, Ibu Aleta Surya Semesti sebagai ketua tim doa yang ada di Pulau 4. Dan terima kasih buat seluruh anggota jemaat Pulau 4 yang hadir pada malam hari ini. Dan lebih khusus terima kasih banyak buat tamu undangan karena di hari ulang tahun di acara ini ada Jemaat Kinamang Kaiwatu, ada 3 perwakilan yang ada di sini. Pertama Ketua BPJ Ibu Pendeta Jacqueline Soan Warung 9 bersama Bapak, terima kasih sudah menghadiri acara ini. Dan yang kedua Profesor Dewi Bilar, keluarga Aser Towilar sebagai sekretaris BPMJ Kinamang. Di samping teman kerja saya di Politeknik, Prof. Dewi juga adalah dosen wali dari STEMA. Nah, jadi ada kaitan. Dan yang ketiga Bapak Benatua Theo Sendo yang versus di Kinamang. Jadi terhormat sekali karena ada 3 perwakilan dari Kinamang yang boleh hadir. Ini kita PKK dari Tondano baru sampai ya. Dan terima kasih buat undangan. Ada di sini Bapak Rektor Universitas Nusantara ya, Bapak Teddy Mermeke bersama keluarga ya. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Rukun Palimanan ya, Rukun Palimanan, terima kasih sudah hadir. Dan sahabat ini di Sumarau ya, keluarga Mokal Sumarau, dari kita belum kawin sampai sekawin teman gitu. Terima kasih juga buat Ibu Ketua Lingkungan, Ibu Dina, terima kasih banyak sudah hadir. Dan juga sahabat-sahabat dari Kolom 5, Pak Mario Mele dan istri ya, terima kasih banyak sudah hadir. Dan semuanya ya, Ibu Eva, Pemani, terima kasih. Saudara-saudara semua, baik saudara Pangemanan Luhur maupun Pemukau Senewe yang boleh hadir.
pada ibadah syukur malam hari ini. Dan sesudah itu, jika berkenan, orang makan bersama sebagaimana berkat Tuhan buat orang keluarga. Jadi habis ini langsung makan karena so berdoa tadi toh. Demikian informasi dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih dikembalikan kepada keluarga. Kita masuk pada penyampaian atau pengumuman dari mitra, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja pemuda. Di Abraham Silangin dan Janet Silangin pada hari Selasa tanggal 17 minggu depan setengah 8. Terima kasih. Terima kasih. Wanita Komibu. Wanita. Nanti WA juga tak, orang Pak cuma kilo WA. Bapak bagaimana kok Bapak? Oh sama. Nah mari ketua jemaat. Jadi sudah tambah kita be hebatnya acara. 2 ketua jemaat kemana datang? Keluarga. Terakhir diberi kesempatan kepada majelis kolom. Keluarga Sampul Pelean. Nah, jadi tadi dari majelis kolom ibadah kita minggu depan pada hari Minggu ya, minggu ini bukan minggu depan kan? Hari Minggu ini tanggal 15 Oktober 2023 bertempat di keluarga Omoruntung Menit. Yang menjadi kadim adalah Ibu Benatua Oga karena ada tunda toh, harusnya ini hari dia mau pimpin. Jadi minggu depan sebagai Pelsus Kolom 10. Jadi demikian, dan tadi kita sudah tahu Pak Teh. Jadi terima kasih banyak mewakili keluarga Dodo Kami Mamarongso. Tolong titip terima kasih dari saya pribadi dan keluarga buat Pak Beto dan Ibu keluarga Dodo Kami Mamarongso yang sudah menyumbang buah ini dari keluarga ya. Buah yang hebat, buah jeruk Australia sudah disumbangkan oleh keluarga Dodo Kami Mamarongso. Terima kasih banyak ya. Tadi Bapak bilang mahal ya. Oke, ya. Lagi terima kasih. Pramu berkati.